Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Azza dengan nomor BP 2210862024 dari Departemen Ilmu Komunikasi, kelas C Universitas Andalas. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar logika tentang kebenaran dan asas-asas pemikiran. Sebelum kita mendalami mengenai kebenaran dan asas-asas pemikiran, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu yang disebut dengan kebenaran dan apa itu asas-asas pemikiran. Kebenaran itu adalah suatu pernyataan yang sesuai dengan kenyataan. Jadi, pemikiran-pemikiran dan ide-ide yang ada dalam akal pikiran manusia itu harus sesuai dengan bukti-bukti empiris. Contohnya, besi itu akan selalu memuai apabila dipanaskan. Selanjutnya, secara umum, kebenaran itu terbagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama itu adalah kebenaran agama. Kebenaran agama bersifat mutlak dan berawal dari keyakinan. Yang kedua itu adalah kebenaran pengetahuan. Kebenaran pengetahuan itu bersifat relatif dan berawal dari rasa tidak puas dari manusia atau tidak percaya manusia. Lalu yang terakhir itu adalah kebenaran filsafat. Nah, kebenaran filsafat ini adalah kebenaran yang berasal dari logika dan akal sehat manusia karena rasa ingin tahu manusia itu sendiri. Selama peradaban manusia sudah banyak para filsuf yang mendalami tentang kebenaran ini, sehingga sudah banyak muncul mengenai teori-teori kebenaran. Nah, berikut diantaranya yang pertama adalah teori korespondensi. Nah, teori kebenaran korespondensi ini menyatakan bahwa adanya kesesuaian di antara pemikiran manusia dengan objek yang ada pada keadaan sebenarnya. Lalu yang kedua itu adalah teori konsistensi kebenaran. Nah, teori konsistensi kebenaran ini menyatakan bahwa suatu kebenaran itu tidak berasal dari pernyataan. Nah, yang ketiga itu adalah teori praktis. Nah, teori praktis ini menyatakan bahwa manusia akan selalu menerima kebenaran apabila kebenaran itu dapat berguna atau menghasilkan hal-hal positif. Nah, selanjutnya itu adalah teori pragmatisme. Nah, dari teori pragmatisme ini menyatakan bahwa kebenaran itu memiliki fungsi-fungsi tertentu dalam kehidupan masyarakat atau kehidupan manusia itu sendiri. Yang terakhir itu adalah teori inherensi. Dalam teori ini menyatakan bahwa suatu proporsi itu akan memiliki nilai-nilai kebenaran apabila ia memiliki konsekuensi-konsekuensi yang dapat dipergunakan atau bermanfaat. Nah, materi selanjutnya itu adalah mengenai asas-asas pemikiran. Nah, mungkin dari namanya saja mungkin teman-teman sudah tahu apa itu asas-asas pemikiran. Asas-asas pemikiran itu adalah pangkal atau dasar pemikiran manusia tentang kebenaran atau tentang ilmu pengetahuan yang muncul, kemudian disimpulkan dan dimengerti. Nah, selanjutnya, teman-teman mungkin juga sering mendengar nama Aristoteles karena ia merupakan seorang filsuf Yunani kuno yang sangat terkenal yang menyatakan bahwa asas-asas pemikiran itu terbagi menjadi 2 prinsip utama. Yang pertama itu adalah prinsip kontradiksi. Nah, dari prinsip kontradiksi ini ia menyatakan bahwa asas-asas pemikiran itu tidak mungkin benar ataupun salah sekaligus. Nah, lalu yang kedua itu adalah prinsip pemilihan tengah. Nah, dari prinsip ini menjelaskan bahwa suatu hal atau suatu kebenaran itu bahwa suatu kebenaran itu bisa benar ataupun salah. Namun secara umum asas-asas pemikiran itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah asas primer dan asas sekunder. Nah, asas primer ini pun terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu adalah asas identitas. Nah, dari asas identitas ini kita tahu bahwa sesuatu itu adalah sesuatu itu. Contohnya adalah A itu sama dengan A. Lalu yang kedua itu asas non-kontradiksi. Nah, dari asas non-kontradiksi ini menyatakan bahwa sesuatu itu tidak mungkin bukan sesuatu itu. Contohnya A itu tidak mungkin B. Nah, lalu yang ketiga itu adalah asas keselarasan atau asas kesesuaian. Nah, dari asas ini menyatakan bahwa sesuatu itu akan selalu selaras dengan sifat-sifat sesuatu itu. Contohnya, kursi akan selalu selaras atau akan selalu berkesinambungan dengan sifat-sifat kursi itu sendiri. Nah, yang terakhir itu adalah asas kausalitas.
di mana azas ini menjelaskan bahwa sesuatu itu ada karena ada penyebabnya. Nah, contohnya itu adalah kursi itu ada karena ada penyebabnya. Nah, azas yang kedua itu adalah azas sekunder. Nah, dari azas sekunder ini juga terbagi menjadi dua bagian, yaitu dari sudut sisi dan sudut luas. Nah, dari sudut sisi ini juga terbagi menjadi dua bagian, yaitu azas kesesuaian dan azas ketidaksesuaian. Nah, dari azas kesesuaian ini dapat kita ambil contoh seperti A itu sama dengan B itu sama dengan C, maka A sama dengan C. Yang kedua itu adalah azas ketidaksesuaian. Nah, dari azas ketidaksesuaian ini dapat kita ambil contoh seperti A sama dengan B tidak sama dengan C, maka A itu tidak sama dengan C. Nah, lalu dari sudut luasnya terbagi pula menjadi dua bagian, yaitu sesuatu yang pertama itulah sesuatu itu dinyatakan tentang semua, dan yang kedua itu adalah sesuatu itu dinyatakan tidak tentang semua. Nah, dari hal yang pertama bahwa azas yang pertama yaitu sesuatu itu dinyatakan tentang semua. Contohnya itu adalah manusia. Jadi seluruh manusia yang ada di bumi ini termasuk ke dalam azas ini. Lalu yang kedua itu adalah azas tidak dinyatakan tentang semua. Contohnya itu adalah manusia di negara Indonesia. Nah, jadi manusia yang ada di negara-negara lain itu tidak termasuk ke dalam azas ini. Nah, kesimpulannya adalah bahwa pemikiran-pemikiran atau akal pikiran manusia itu didasarkan pada azas pemikiran yang sudah ditentukan sedemikian rupa sehingga manusia itu dapat mengolah fakta-fakta yang ada di luar dirinya dengan menggunakan asas-asas pemikiran tadi sehingga manusia akan menemui kebenaran yang sebenarnya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.